Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Fahira dengan NPM 2211 1001 10 11 119 dengan dosen pengampu Haji Siti Aisyah SPD SH MM MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia UTS saya dengan tema bahasa hukum, mengenai apa sih bahasa hukum itu. Tentang bahasa hukum itu menurut saya manfaat adanya sifat khusus ini dapat membantu memudahkan pembedaan dari hukum itu sendiri dengan bidang yang lain sebagai pedoman atau dasar bagi profesional hukum. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan di sini dijelaskan sebagai alat komunikasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi simbolis, fungsi emotif, dan fungsi efektif. Fungsi simbolik dari bahasa hukum memungkinkan kita untuk memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena bahasa memberikan kemampuan berpikir secara teratur dan sistematis. Mungkin itu dari 3 poin itu mungkin sudah saya jelaskan, dan kita akan saya di sini akan membahas tentang aturan penggunaan bahasa hukum. Ya, di sini ada beberapa, mungkin akan saya sebutkan. Yang pertama, bentuk kata harus benar, makna kata harus tepat, kalimat harus jelas, benar, dan tepat. Kalimatnya tidak bermakna ganda. Terdapat pemakaian istilah yang khas, dan terakhir penulisan mengikuti ejaan bahasa Indonesia. Itu penjelasan mengenai peraturan mengenai penggunaan bahasa hukum. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apa yang menjadi ciri bahasa hukum. Di sini dijelaskan bahwanya mempunyai ciri-ciri yang tegas yang berfungsi sebagai pembeda, yaitu yang mencakup dengan konsep bahasa itu sendiri atau istilah. Istilah ini terdapat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, dan teknologi yang berkembang secara dinamis. Itu penjelasan mengenai apa yang menjadi ciri bahasa hukum. Dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan selanjutnya adalah bahasa hukum Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Tidak berbeda dengan bidang ilmu lainnya, bahasa hukum Indonesia memiliki ciri-ciri bahasa kalimat. Molyono 1974 dalam Natabaya 2000 yakni berkata, lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan. Yang kedua, objektif dan menekan prasangka pribadi. Yang ketiga, memberikan definisi yang cermat tentang nama sifat dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Yang keempat adalah tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersanksi. 5. Membakukan makna kata-katanya.
ungkapan dan gaya paparannya berdasarkan konvensi. Yang keenam, bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Yang ketujuh, terakhir, bentuk, makna, fungsi, kata ilmiah lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa. Mungkin itu mengenai tentang bahasa hukum Indonesia sebagai bahasa tulis ilmiah. Mungkin sudah cukup penjelasan saya tentang bahasa hukum. Saya pamit undur diri. Bila ada kata yang tidak mengenakan dari kalian semua, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.